anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 8, subtema 4, pembelajaran 2 mengenai aku suka berkarya. Ayo kita belajar bersama. Nah, sebelum masuk pembelajaran, aku mau kasih tahu nih kalau masker KF94 dari Madam J itu lagi diskon hingga 80%. Jadi harganya itu mulai dari 5.000, itu hanya Rp1.000 per piece-nya. Dan banyak juga pilihan warnanya. Ayo buruan beli sebelum kehabisan. Jangan lupa klik link Shopee pada deskripsi box di bawah ini. Lalu gabung di Shopee Affiliate Team aku. Belanja sebanyak-banyaknya ya di Shopee. Terima kasih, selamat berbelanja. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjawab pertanyaan berdasarkan denah yang ada, menuliskan pokok pikiran dari tiap paragraf, menunjukkan sikap yang sesuai sila Pancasila, dan melakukan permainan lompat tali bersama. Hari ini kita masuk pada pembelajaran kedua. Ayo membaca. Perhatikanlah gambar berikut ini dan arah mata angin berikut ini. Judulnya menjadi petugas penerima tamu. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Benny menjelaskan bagian barat sekolah. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Nah, sekarang ayo berlatih. Berikut ini denah yang digunakan Udin dan teman-teman. Jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan dan gambar denah yang diberikan. Nah, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. Udin dan Lani menjelaskan bagian utara sekolah. Lalu sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Siti. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Benny. Benny bertugas menjelaskan bagian barat sekolah. Lalu, yang kelima, siapakah yang paling banyak bertugas menjelaskan? Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Ternyata yang paling banyak menjelaskan itu Edo dan Dayu karena mereka menjelaskan lebih banyak bagian-bagian sekolah berdasarkan denah sekolah yang ada. Nah, sekarang ayo menulis. Perhatikan kembali bacaan tentang menjadi petugas penerima tamu. Bacaan tersebut memiliki 4 paragraf. Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Penulisan paragraf dimulai dengan garis baru. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Contohnya, Edo anak yang rajin. Semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga selalu membantu orang tua.
Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Nah, pikiran pokok dari paragraf di atas adalah, iya, Edo anak yang rajin. Sekarang cobalah menemukan pikiran pokok dari bacaan menjadi petugas penerima tamu. Tuliskan pada tabel berikut ini. Pikiran pokok pada paragraf pertama adalah, hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Pikiran pokok pada paragraf kedua adalah, Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pikiran pokok paragraf ketiga adalah, Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Pikiran pokok pada paragraf keempat adalah, para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Nah, sekarang cobalah menuliskan gabungan pikiran pokok dari semua paragraf secara berurut. Jadilah seperti ini. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Nah, apa yang kamu temukan dari tulisan tersebut? Kamu akan menemukan rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Kalimat tersebut akan membentuk sebuah cerita yang lengkap. Untuk menulis sebuah cerita, mulailah dengan menuliskan pikiran pokok. Lalu kembangkan cerita dari setiap pikiran pokok yang telah ditentukan. Sekarang ayo mengamati sikap anak-anak SD Nusantara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja sama saat menerima tamu. Kerjasama yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Para tamu merasa senang berkunjung ke SD Nusantara. Udin juga mampu membagi tugas dengan baik. Semua anak terlibat dalam melaksanakan program kebersihan sekolah. Semua anak ikut berdiskusi untuk menentukan program kebersihan sekolah. Semua anak mendapatkan kesempatan memberikan pendapat. Nah, sekarang ayo berlatih. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan ini menunjukkan sikap pengamalan Pancasila. Silakan tuliskan sila yang sesuai dengan pernyataan. Tuliskan bunyi dan lambang dari sila Pancasila yang sesuai. Misalnya yang pertama, berdiskusi menentukan program. Bunyi sila dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya itu kepala banteng. Lalu bekerja sama mengerjakan tugas. Bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Simbolnya yaitu pohon beringin. Lalu yang ketiga, memberi kesempatan semua berpendapat. Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya itu pajan kapas. Lalu mengerjakan semua tugas dengan bertanggung jawab. Itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Membagi tugas dengan rata dan sesuai dengan keahlian, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan lambang rantai emas. Sekarang ayo bercerita, manakah dari contoh sikap tersebut yang pernah kamu lakukan? Coba ceritakanlah kepada teman-temanmu. Bekerja sama termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga berupa pohon beringin. Bangsa Indonesia sangat besar dan beragam. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Kerjasama dengan teman bagian dari pengamalan sila ketiga. Bekerja sama membagi tugas, membuat tugas menjadi lebih ringan dan mudah. Sekarang ayo mencoba. Melalui kerjasama, kita juga dapat memenangkan sebuah perlombaan. Cobalah mempraktikkan kerjasama dalam permainan berikut ini. Nama permainan berikut ini adalah lompat tali. Permainan ini harus dilakukan secara berkelompok. Ada yang bertugas memegang tali, ada juga yang bertugas menjadi pemain. Nah, ikutilah tahapan permainan berikut ini. Yang pertama, tentukan dua pemain untuk memegang tali. Pemain berdiri di dekat tali. Ayunlah tali sambil diputar melewati badan pemain. Pemain mengangkat kedua kaki secara bersamaan saat posisi tali berada di bawah. Meloncatlah dengan benar dan upayakan tali tidak mengenai kaki. Tali mengenai kaki. Pemain berarti tiba saatnya berganti peran. Pemain lompat tali akan berganti tugas menjadi pemegang tali. Petugas pemegang tali akan berganti menjadi pemain lompat tali. Nah, semua pemain harus
bekerja sama dalam permainan tersebut. Kerjasama yang baik membuat permainan menjadi lebih menyenangkan. Kerjasama yang baik juga membuat permainan menjadi aman dan nyaman. Begitupun rakyat Indonesia juga harus bekerja sama. Bekerja sama untuk membangun Indonesia agar menjadi negara besar. Bersama-sama menghadapi tantangan. Bersama-sama menghadapi gangguan yang menghalangi tercapainya cita-cita. Untuk kegiatan bersama orang tua membantu siswa menjelaskan dan mencoba beberapa kegiatan yang menunjukkan kegiatan kerjasama antar anggota keluarga. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.